Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara untuk mengatasi video kita yang sudah ditandai ya teman-teman. Artinya ditandai bahwasanya tidak cocok untuk sebagian besar pengiklan teman-teman. Nah, biasanya ini ditandai dengan dolar yang berwarna kuning. Kalau misalkan dolar berwarna kuning ini artinya video kita itu terbatas ya teman-teman, artinya tidak akan ditampilkan iklan pada video kita, dan kita itu tidak bisa mendapatkan pendapatan daripada video kita itu teman-teman, karena iklan yang muncul pada video kita itu dibatasi teman-teman. Tapi kita mungkin akan mendapatkan pendapatan dari YouTube Premium teman-teman. Nah, pada prinsipnya teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan untuk bagaimana cara mengatasi video yang ditandai dengan dolar kuning ini, saya akan membahas sedikit terkait dengan kronologis video saya yang ditandai dengan dolar kuning ini ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan yang sering saya baca dan sering saya lihat di tutorial-tutorial orang lain, mungkin itu terjadi karena ada kesalahan judul ataupun ketidaksesuaian judul dengan isi konten teman-teman. Bisa juga ada konten yang memang sudah terdeteksi secara otomatis dari pihak YouTube bahwasanya video kita itu mengandung hal-hal yang mungkin sensitif atau berbahaya buat orang lain teman-teman. Jadi mereka mendeteksi bahwasanya video ini tidak cocok untuk pengiklan. Namun peninjauan ini masih secara otomatis teman-teman. Ada pula ini karena memang bisa jadi disebabkan karena thumbnail teman-teman. Artinya thumbnail itu bisa jadi ada gambar yang mungkin itu milik orang lain dan orang itu mengklaim itu teman-teman. Artinya mengklaim bahwasanya gambar yang mereka punya itu tidak harus diupload ulang atau dipakai kembali, terkecuali kita itu meminta ataupun mendapatkan izin daripada pemilik gambar tadi teman-teman. Nah, untuk kronologis dari video saya yang terkena dolar kuning ini, saya itu kemungkinan besar itu di bagian thumbnail teman-teman. Jadi ada thumbnail yang memang sudah saya selesai edit dan sudah saya pasangkan di video saya yang akan saya publish tadi teman-teman. Jadi sebelum saya publish itu saya sementara untuk menunggu peninjauan monetisasinya teman-teman. Artinya monetisasi dari video itu sedang ditinjau di beberapa menit. Jadi sementara saya masih tunggu, dan pada saat penungguan itu saya sudah memasang terlebih dahulu thumbnail itu teman-teman. Nah, setelah saya memasang thumbnail tadi atau saya kaitkan thumbnail saya di video yang akan saya publish tadi, barulah di situ terdeteksi bahwasanya video saya itu tidak cocok untuk sebagian besar pengiklan teman-teman. Jadi mungkin dari sini buat teman-teman sekalian yang kemudian sering membuat video di YouTube, harus lebih berhati-hati ya kalau misalkan teman-teman sudah disepakati untuk masuk ke program partner YouTube. Penjelasnya YouTube itu lebih cerdas dan mungkin ya seperti itulah teman-teman. Kalau misalkan dibilang cerdas itu jelasnya teman-teman mungkin sudah tahu ya tentang algoritma YouTube dan kemudian bagaimana cara mereka untuk meninjau video-video kita teman-teman. Jadi sebagai pembelajaran saja saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk lebih jeli lagi untuk menentukan kira-kira judul yang mana yang akan pas untuk video kita, terus konten yang mana yang mungkin itu tidak akan berbahaya buat orang lain teman-teman. Jadi kalau misalkan di video saya ini saya terdeteksi karena mungkin ada gambar yang saya pakai yang memang gambar itu dilisensikan ya teman-teman, artinya gambar itu masih memiliki hak cipta teman-teman. Jadi mereka mendeteksi bahwasanya video saya itu tidak cocok untuk sebagian besar pengiklan. Nah, kita langsung saja ke pembahasan untuk bagaimana cara mengatasi video yang ditandai ini teman-teman. Kita langsung saja pada pembahasan berikut ini teman-teman. Nah, kita langsung masuk di dashboard ya teman-teman. Nah, dari dashboard ini kita pilih bagian konten sini teman-teman. Kita pilih bagian konten dan di sini kita bisa lihat bahwasanya ada dolar kuning ya teman-teman. Jadi di sini ada keterangannya teman-teman. Di dolar kuning ini ada keterangannya. Video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak sama sekali karena kontennya teridentifikasi sebagai tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan. Video ini tetap dapat diputar sepenuhnya dan masih memenuhi syarat untuk memperoleh pendapatan langganan dari YouTube Premium teman-teman. Jadi video ini tetap dapat diputar sepenuhnya dan masih memenuhi syarat untuk memperoleh pendapatan langganan dari YouTube Premium teman-teman. Jadi kita itu masih bisa mendapatkan pendapatan, tapi itu bukanlah pendapatan dari iklannya teman-teman, karena dari pendapatan iklan itu sudah dibatasi tadi teman-teman. Artinya video kita itu sudah ditandai untuk tidak cocok di sebagian besar pengiklan teman-teman. Nah, untuk mengatasinya kita langsung saja untuk melihat di bagian detail sini ya teman-teman. Kita lihat di bagian detail sini, ini ada judul saya yang memang
awalnya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Awalnya itu judulnya itu berdampak buruk pada channel YouTube jika sering hapus video, lalu bagaimana cara mengatasinya. Judul ini bisa saja dideteksi sebagai judul yang sensitif ya teman-teman, karena ada berdampak buruknya teman-teman. Artinya ada kata berdampak buruk pada channel YouTube. Nah, ini bisa jadi dideteksi oleh YouTube bahwasanya ada kata yang mungkin terindikasi bahwasanya ini bisa membahayakan orang lain teman-teman. Jadi kalau menurut saya di video saya ini yang dikenakan dolar kuning ini bisa jadi pada judul ini teman-teman. Jadi di judul ini saya ganti ya teman-teman, untuk berjaga-jaga saja teman-teman. Artinya ini analisa saya bahwasanya kemungkinan besar lagi ada judul yang mungkin terdeteksi sebagai sesuatu yang sensitif ya teman-teman. Jadi untuk judulnya sudah saya ganti, dan ini juga adalah thumbnail yang sudah saya edit tadi. Jadi teman-teman, ini adalah gambar yang sudah saya ambil dari website ya teman-teman. Jadi gambar ini saya searching di Google, kemudian saya edit teman-teman. Nah, ini kemungkinan besar masih ada konten hak ciptanya teman-teman. Jadi saya ganti saja untuk thumbnailnya. Kita kembali dulu ya teman-teman. Kita kembali. Kita langsung saja untuk pergi di bagian ikon dolar sini ya teman-teman. Kita langsung memilih ikon dolar. Nah, di sini teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ada keterangannya, video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak ada sama sekali. Artinya sama dengan yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian opsi yang disarankan kepada kita untuk memilih kalau misalkan teman-teman itu mau meminta peninjauan teman-teman. Jadi kita langsung pilih saja untuk meminta peninjauan. Nah, di sini ya meminta peninjauan manual. Jadi di sini ya teman-teman kita bisa melihat keterangannya di bagian sini. Minta peninjauan manual jika meyakini bahwa video, thumbnail, dan metadata Anda sudah memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan di YouTube, Anda dapat meminta peninjauan manual. Kami memprioritaskan peninjauan berdasarkan sejumlah indikator. Nah, jadi ada indikator-indikator tertentu yang memang sudah ditetapkan oleh pihak juga teman-teman. Kalau misalkan video itu tidak sesuai dengan pengiklan itu, ada aturan yang sudah mereka tetapkan teman-teman. Jadi kita hanya pasrah saja kalau misalkan jelasnya aturan itu sudah diberitahukan kepada kita semua. Jadi kalau misalkan kita melanggar, berarti ini adalah salah satu pelanggaran buat kita dan bisa jadi video kita itu diblokir teman-teman. Tapi di sini mereka masih berbaik hati karena bisa jadi untuk peninjauan mereka yang pertama itu bisa jadi itu ada kesalahan sistem teman-teman. Jadi kita disarankan untuk meminta peninjauan manual. Nah, di sini langsung kita pilih di bagian centang. Kita langsung pilih saja di bagian centang yang kecil ini ya teman-teman. Bagian centang di sini. Di bagian bawah sini ada keterangannya juga. Saya telah memeriksa dan menyatakan bahwa video saya telah memenuhi syarat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah yakin untuk meminta peninjauannya, silakan teman-teman checklist di bagian kotak kecil ini ya teman-teman. Langsung teman-teman checklist saja. Langsung kita pilih di minta peninjauan teman-teman. Nah, akan langsung muncul tampilan seperti ini bahwa video ini sedang ditinjau untuk menentukan apakah sesuai untuk sebagian besar pengiklan atau tidak. Jadi kita akan menunggu beberapa menit ya teman-teman. Artinya kita akan menunggu peninjauannya dari tim YouTube. Artinya mereka akan meninjau ini secara manual ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kesalahan sistem bahwa video kita itu memang cocok untuk pengiklan, berarti video kita yang ditandai itu akan diaktifkan teman-teman. Tapi kalau misalkan memang benar-benar terdeteksi bahwa itu tidak cocok untuk sebagian besar pengiklan, berarti video kita itu akan dibatasi ya teman-teman. Artinya dibatasi dengan dolar kuning tadi teman-teman. Jadi kita akan tunggu saja, kita restart dulu ya teman-teman. Kita restart dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Sini saya restart lagi nih teman-teman. Oke teman-teman, untuk pada video saya yang ini, pada setelah
Oke teman-teman, jadi pada pengalaman saya ini, pada saat saya sudah selesai meminta peninjauan manual, saya itu hanya diberikan jangka waktu beberapa menit saja teman-teman. Langsung video yang saya minta peninjauan itu langsung disetujui dan bisa diaktifkan dolar kuningnya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat langsung, sini adalah dashboard saya. Kita langsung menuju ke kontennya teman-teman, dan alhasilnya sudah teman-teman. Alhasilnya sudah, karena memang di video yang pertama itu dengan judul yang sudah saya tampilkan tadi ya teman-teman, judulnya itu sudah saya ganti dengan YouTuber pemula sering mengabaikan. Kalau tadi itu ada video yang pertama tadi itu judulnya itu berdampak buruk ya teman-teman, artinya ada kata yang berdampak buruk. Ini bisa jadi dideteksi oleh YouTube bahwa ada konten yang bisa jadi itu terindikasi ada konten yang bisa membahayakan orang lain teman-teman. Jadi dari judulnya itu sudah saya ganti, kemudian thumbnailnya juga sudah saya ganti teman-teman. Jadi saya pakai thumbnail yang sudah memang tersedia langsung dari pihak YouTube ya teman-teman. Jadi sebagai pembelajaran buat teman-teman sekalian, yang jelasnya kalau misalkan teman-teman sudah mengupload video di YouTube, jangan terlebih dahulu untuk dipublish, tapi tinjau dulu di bagian opsi tidak publik itu supaya teman-teman bisa tahu atau bisa mengambil tindakan yang lebih lanjut, apakah video yang diupload itu visibilitasnya itu diblokir atau tidak, ataupun monetisasinya itu terbatas atau tidak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai menguploadnya, langsung saja teman-teman pilih untuk simpan ya teman-teman, simpan di bagian tidak publik itu teman-teman, tapi monetisasinya harus selalu diaktifkan teman-teman, agar supaya teman-teman bisa tahu bahwa video ini layak untuk pengiklan atau tidak. Nah seperti halnya dengan yang sudah saya lakukan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada punya video yang memang ditandai bahwa tidak sesuai dengan sebagian besar pengiklan, nah ini adalah salah satu tips yang bisa teman-teman coba, karena memang saya sudah melewati hal ini. Jadi saya pengen membagikan saja tipsnya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mungkin pernah juga ataupun berhadapan langsung dengan dolar kuning ini teman-teman. Jadi di sini sebagai pembelajaran saja buat teman-teman sekalian, kalau misalkan untuk pembuatan thumbnail juga seperti itu teman-teman, harus disesuaikan, karena ini adalah pengalaman saya. Nah, saya sudah terlanjur melakukan kesalahan itu, jadi saya harap kepada teman-teman sekalian agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti saya, karena mungkin saya ya seperti itulah. Jadi sebagai pembelajaran saja buat teman-teman sekalian, dengan sekali-sekali mengupload konten yang bisa jadi itu teridentifikasi sensitif ya teman-teman, sensitif ataupun ada adegan-adegan berdarahnya sifatnya pornografi, karena itu bisa membuat kontennya teman-teman itu visibilitasnya itu diblokir teman-teman. Bisa juga monetisasinya itu dibatasi dan kemudian ditandai dengan ikon dolar kuning tadi teman-teman. Jadi di sini awalnya tadi adalah di sini di bagian monetisasinya teman-teman. Artinya bagian monetisasi ini ada dolar kuningnya, dan sekarang setelah saya mengganti thumbnail dan judulnya, lalu kemudian meminta peninjauan manual, alhasil video itu langsung diterima dan kemudian tandanya itu dilepas dari warna kuning menjadi warna hijau teman-teman. Jadi sekian dulu tutorial yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.